Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-23, Penegasan Natasha. Selamat mendengarkan. Arjuna keluar dari kamar setelah tugas yang diberikan Natasha selesai ia kerjakan. Terlihat Adipura menghampiri Natasha yang masih menikmati suapan terakhirnya. Mengapa kau makan di jam segini? Apa tadi siang kau tidak makan? Tanya Adipura yang baru datang dari kantor. Terlihat di belakangnya Inge berjalan cepat menghampiri, lalu menawarkan teh. Tak lama, Kania dan Joshua datang dari arah ruangan depan. Arjuna menghampiri dan merapikan bekas makan Natasha. Sebelum meninggalkan ruang makan, Arjuna mengisi gelas Natasha yang kosong. "Pak, sudah dengar berita hari ini?" tanya Kania. Berita apa? Adipura balik bertanya dengan ekspresinya yang datar. Pernyataan Putri Tuan Jaya di Ningrat, Melani, yang mengaku telah dijadikan budak seks oleh tuan muda itu. Ujar Kania. Tuan muda yang mana? Apa maksudmu, Tuan muda Al-Fatih? Kania mengangguk cepat. Itu tidak mungkin. Aku yakin Jaya menggunakan putrinya untuk menjebak Tuan muda. Perusahaannya baru saja mendapat investasi dari Al-Fatih. Dan dia inginkan lebih. Dasar licik. Geram Adipura. Kau sendiri serakah. Tua bangka tidak tahu diri. Batin Joshua menimpali. Bisa saja itu benar. Dari gelagatnya saja sudah seperti maniak. Decih Natasha sekenanya. Arjuna menoleh pada Natasha yang kebetulan juga melirik padanya. Ada desiran tak biasa yang dirasakan Arjuna. Maniak? Kita lihat saja nanti. Batin Arjuna sambil mengulumkan senyuman. Apa? Apa yang lucu? Kenapa kau selalu saja memperlihatkan wajah bodohmu itu padaku? Natasha mengambil gelas air itu dan meminumnya. Ceraikan dia, Tasya. Mau sampai kapan? Jangan bilang nanti kau menyesal setelah Putri Jaya lebih dulu mendapatkan tuan muda itu. Kau jadi bodoh setelah menikahi sampah ini. Decih Adipura. Kami tidak akan bercerai, ayah mertua. Sahut Arjuna. Papa dengar sendiri kan? Jadi berhentilah menggangguku dengan pertanyaan itu. Mengapa kau tidak memintakannya yang menikahi orang aneh itu? Tanya Natasha sembari menyipitkan ujung matanya. Iya Pak, aku saja. Timpal Kania. Benar sayang, kenapa bukan Kania saja? Kau justru ingin mendekatkan Tasya yang jelas-jelas sudah menikah. Kurasa kali ini kau tidak adil pada Kania. Ujar Inge dengan nada lemah di ujung kalimat. Natasha ingin sekali terbahak setelah apa yang Kania dan Joshua dapatkan selama ini. Dengan tidak tahu dirinya wanita itu mengatakan bahwa ayahnya tidak adil. Kalaupun ada yang harus berkata seperti itu, Natasha lah orangnya. Natasha pun beranjak dari duduknya sambil berkata, "Itu karena aku putri di rumah ini. Apa untungnya bagi papa menikahkan Kania dengan tuan muda itu? Perusahaan itu milikku. Ada saham mendiang ibu dan kakek yang diperuntukkan bagiku. Jadi jangan bermimpi bisa mengambilnya dariku. Sampai di sini kalian paham? Mulai sekarang bersikaplah layaknya orang yang menumpang. Tahu dirilah sedikit. Aku muak dengan sikap kalian." Decih Natasha.
Ucapan Natasha membuat Kania dan ibunya merasa sangat tertohok. Begitu juga dengan Adipura. Sedangkan Joshua hanya bisa menahan amarah di dalam dada. Natasha melenggang meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Arjuna melangkah ke dapur. "Sayang, apa kau tidak merasa akhir-akhir ini sikap Tasya sangat arogan?" "Sebelumnya dia tidak seperti itu," ujar Inge pada Adipura dengan nada yang sangat lembut. "Menikahi sampah saja membuat dia besar kepala. Apalagi kalau menikah dengan seorang tuan muda. Bisa-bisa kepala papa juga diinjaknya." Gerutu Joshua pelan. "Kau benar, Kak. Dia sama sekali tidak menghargai Mama. Yang kudengar dari pelayan, mendiang ibunya sangat lembut. Kurasa mereka mengada-ngada. Kalau benar, pastilah ada sedikit menurun pada Tasya." Decih Kania. Inge dan kedua anaknya terperanjat dengan gebrakan meja yang dilakukan Adipura. Belum sempat Inge berbicara, Adipura sudah mendahuluinya. Jangan pernah membicarakan mendiang Ayunda di rumah ini. Sekali lagi ku dengar kalian membicarakannya, angkat kaki dari rumahku. Tegas Adipura yang langsung membuat wajah ketiganya memucat. "Arjuna!" Lengkingan suara Natasha terdengar dari lantai atas. Ujung mata Adipura menangkap gerakan Arjuna yang bergegas menuju ke kamar Natasha. Adipura menghela nafas dan beranjak dari duduknya. Ayah Natasha itu sudah kehilangan selera makannya. "Sayang, mau kubuatkan teh?" tawar Inge yang berlari kecil menghampiri Adipura. "Bawa ke ruang kerjaku," sahut Adipura datar tanpa menoleh. "Baik," sahut Inge singkat. Inge kembali pada kedua anaknya yang masih terduduk di ruang makan. Wajahnya yang muram membuat Joshua berusaha menghiburnya. "Tenanglah, Ma. Meskipun kita tidak bisa memiliki Adipura Len, Mama bisa tenang karena rencana kita berjalan lancar." "Kau benar. Setelah semua selesai, kita akan pergi tanpa harus menunggu diusir 2 kali." Geram Inge. "Apa-apaan Melani ini? Dasar bodoh!" umpat Kania tiba-tiba. Inge dan Joshua yang merasa heran langsung bertanya. "Ada apa?" "Lihatlah, Kak. Melani membuat klarifikasi mengenai pernyataannya. Sekarang dia mengakui kalau dirinya telah terobsesi pada tuan muda itu, sehingga membuatnya hilang akal. Dan bicara bohong pada media. Apa maksudnya ini? Bukan begini kesepakatannya." Gerutu Kania. "Telepon dia. Kita akan bertemu di klub." titah Joshua. Dengan raut wajah kesal, Kania pun menghubungi Melani dan meminta bertemu nanti malam. Joshua juga membaca berita yang kembali membuat gempar itu. Terlihat jelas ada raut kecewa di wajahnya. Joshua terfokuskan pada jari-jarinya yang bergerak pada layar ponsel. Hingga tidak memperdulikan Arjuna yang mengambil minuman soda dari dalam lemari pendingin. Arjuna membawa nampan berisi 1 botol minuman soda dan sebuah gelas yang sudah berisi beberapa kotak es batu. Mungkin karena moodnya berubah, Natasha meminta minuman itu. Padahal Natasha sangat jarang bahkan menghindari untuk meminumnya. Arjuna meletakkan nampan itu di meja kerja Natasha. Dari suara gemericik air yang samar terdengar, bisa dipastikan Natasha berada di kamar mandi. Arjuna pun menuangkan minuman soda itu ke dalam gelas highball yang diperuntukkan bagi Natasha. Sesaat Arjuna terdiam lalu merogoh sakunya. Arjuna berdam pelan dan mengeluarkan botol kecil berisi cairan yang sebelumnya sudah ia keluarkan dari dalam kotak itu. Tangannya gemetar ketika melihat tetes demi tetes cairan dari pipet kaca itu bercampur dengan minuman Natasha. Arjuna langsung menoleh ketika terdengar pintu kamar mandi dibuka Natasha. Tubuhnya mematung seperti seseorang yang ditodong senjata. "Apa yang baru saja kau lakukan?"
Selidik Natasha dengan tatapan yang tajam. Aku... Arjuna merasakan lidahnya tiba-tiba menjadi keluh. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.